Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Rahman Jenis Nita, NIM B71219063 dari KPI A2 semester 4. Di sini saya sudah memilih pertanyaan dan juga akan menjawabnya. Yakni yang pertama, soal pertama, sebutkan langkah-langkah menyusun naskah pidato yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan topik tema pidato. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menentukan dalam penulisan poin penting dalam pidato. Yang keempat, menyusun kerangka teks pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Soal yang kedua, apa kegunaan outline dalam pidato? Yang pertama, proses penulisan pidato lebih terarah. Yang kedua, tujuan dan ending yang diinginkan bisa dirancang. Yang ketiga, mencegah timbulnya writer's block. Yang keempat, mencegah terjadinya pembahasan topik yang sama di satu naskah. Yang kelima, mengerjakan naskah jauh lebih cepat. Yang keenam, penyusunan adegan dan konflik lebih terarah. Dan soal yang ketiga, ini soal yang terakhir, menurut Anda bagaimana teknik mengatasi demam panggung? Jelaskan. Yang pertama itu harus atur nafas dengan baik seperti tarik nafas. Yang kedua, mempersiapkan penampilan dengan matang dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, percaya diri, harus pede. Yang keempat, anggap Anda tidak sedang di depan umum. Yang kelima, anggap audien tidak ada. Yang ketujuh, berpikir positif, tetap berpikir positif meskipun kalian tetap demam panggung atau gimana. Yang ke-8, mengetahui bahwa kegugupan adalah sebuah tanda yang baik. Di sini saya akan menyampaikan pidato informatif yang bertemakan kemuliaan sabar pada bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pekan kita sudah bisa menjalankan ibadah puasa, satu pekan kita sudah bisa bersama dengan bulan suci Ramadan, satu pekan kita sudah bisa berinteraksi dengan bulan yang kita kenal sebagai Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan dinamakan Syahrus Sabar dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar sejak Syahrus Sabar ini? Ramadan disebut juga dengan Syahrus Sabar karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar. Menahan lapar adalah latihan sabar. Menahan dahaga adalah latihan sabar. Menahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari adalah latihan sabar. Menahan agar tidak marah adalah latihan sabar. Menahan untuk tidak mengumpat adalah latihan sabar. Keutamaan sabar, ikhwani fillah rahimatullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar, bahkan kita diperintah untuk menguatkan kesabaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru waswabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kamu akan kuatkanlah dan kesabaranmu. Quran surat Ali Imran ayat 200. Di antara keutamaan sabar adalah yang pertama, mendapatkan pahala tanpa batas jika pahala puasa dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dibatasi berlipat ganda pahala yang biasanya. Maka sangat wajar jika sabar mendapatkan pahala tanpa batas. Bukankah inti puasa adalah kesabaran? Yang kedua, mendapatkan kebersamaan Allah ma'iyatullah. Artinya, seseorang yang telah bersabar, ia akan diliputi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan perlindungannya, dengan pertolongannya dan ridhonya. Yang ketiga, ia selalu baik di sisi Allah, tak kalah mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Ada juga hakikat sabar, tidak seperti yang dikira banyak orang bahwa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atau pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, artinya seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang
Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya meskipun banyak hal yang merintanginya, mulai dari kemalasan, faktor intern lain sampai dengan cemooh orang, dibenci musuh Islam, dan faktor ekstern lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-shabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sadar bahwa meninggalkan larangannya. Sholat dijalankan, tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan, tetapi gibah tetap jalan. Sehingga ada istilah prokem STMJ, sholat terus maksiat jalan. Naudzubillahi min dzalik. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah SWT. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki, sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah SWT. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar, yaitu saat seseorang mendapatkan kesulitan, lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu, ia mencari solusinya, dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis, tetapi ia telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Semoga di bulan Ramadan yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dalam melakukan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pidato saya mengenai kemuliaan sabar pada bulan Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.